Apakah baptisan bayi sah menurut Alkitab? Baptisan air juga bukan syarat untuk keselamatan. Bagaimana jika tidak ada air yang cukup untuk menyelam? Salam saudara-saudari, kembali lagi bersama dengan saya Daniel Pranginangin. Saat ini saya ingin membahas untuk menyampaikan satu topik yang sangat penting, yaitu tentang baptisan air. Yang pertama adalah baptisan air adalah sebagai tindakan ketaatan dan identifikasi dengan Kristus. Jadi saudara-saudari, baptisan air adalah langkah iman yang menunjukkan komitmen untuk meninggalkan hidup lama dan hidup bagi Kristus. Ini bukan ritual magic, tapi adalah tindakan hati yang memperkuat keyakinan akan kebenaran Injil. Baptisan tidak membuat seseorang menjadi Kristen, tetapi itu hanya menunjukkan bahwa seseorang itu sudah menjadi Kristen. Baptisan air adalah tindakan ketaatan yang melambangkan identifikasi dengan kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus. Ini adalah deklarasi publik bahwa seseorang telah mati bagi hidup lama dan bangkit dalam hidup baru bersama dengan Kristus. Di dalam Roma 6 ayat 3-4 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus Yesus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru." Jadi baptisan air berbeda dengan baptisan Roh Kudus, saudara-saudari. Baptisan air adalah tanda fisik, sementara baptisan Roh Kudus adalah pengalaman rohani yang menguatkan iman. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 5 dikatakan, "Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Jadi baptisan air tidak menggantikan kebutuhan akan baptisan Roh Kudus, saudara-saudari. Baptisan air juga bukan syarat untuk keselamatan, melainkan respon iman setelah menerima keselamatan melalui anugerah atau kasih karunia. Keselamatan diperoleh hanya melalui iman. Efesus 2 ayat 8-9. Tapi baptisan air adalah langkah ketaatan yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Dalam Matius 28 ayat 19 berkata, "Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Jadi baptisan air harus dilakukan melalui selam atau ditenggelamkan di dalam air, saudara-saudari. Baptisan secara selam itu karena mencerminkan makna penguburan dan kebangkitan. Hal ini sejalan dengan contoh di dalam Alkitab, seperti baptisan sida-sida dari Ethiopia. Di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 38-39 berkata, "Lalu orang Ethiopia itu
menyuruh menghentikan kereta itu. Dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus. Baptisan air adalah sebagai pengakuan iman yang berani, saudara-saudari. Baptisan adalah cara untuk mengumumkan iman secara publik. Seperti yang dilakukan oleh banyak orang percaya di dalam Perjanjian Baru. Ini adalah langkah penting untuk memperkuat komitmen seseorang kepada Kristus. Markus 16 ayat 16 berkata, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudara-saudari, baptisan harus dilakukan dengan pemahaman dan keyakinan, bukan sebagai ritual kosong. Contoh, penjahat yang disalib di kayu salib di sebelah Tuhan Yesus. Di dalam Lukas 23 ayat 42 sampai 43, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi ini menunjukkan bahwa keselamatan terjadi melalui iman, bahkan tanpa baptisan air. Baptisan air adalah langkah ketaatan kepada perintah Yesus. Itulah yang pertama, saudara-saudari. Dan yang kedua adalah simbol identifikasi dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Dan juga deklarasi iman yang nyata, bukan syarat keselamatan. Dan dilakukan melalui selam atau ditenggelamkan untuk menggambarkan makna rohaninya. Praktek ini mencerminkan kerendahan hati dan kesediaan untuk hidup dalam kebenaran yang baru di dalam Kristus. Di sini saya juga menyampaikan cara pelaksanakan baptisan air menurut Alkitab, saudara-saudari. Yang pertama, prasyarat sebelum baptisan, yaitu percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau iman yang menyelamatkan, dan bertobat dari dosa dan memiliki keinginan untuk hidup baru di dalam Kristus. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38 berkata, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dan bagaimana metode baptisan? Yaitu melalui selam. Baptisan dilakukan dengan menyelamkan seluruh tubuh ke dalam air. Itu adalah melambangkan penguburan manusia lama dan kebangkitan baru bersama dengan Kristus. Contoh alkitabiahnya adalah Yesus dibaptis di Sungai Yordan dengan cara diselam. Markus 3 ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 38 sampai 39. Ini adalah contoh bagaimana Filipus dan sida-sida Ethiopia turun ke dalam air untuk baptisan. Kisah Para Rasul 8 ayat 38 berkata, lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia.
Baptisan air dilakukan dalam nama Bapa, Anak, atau Yesus, dan dalam nama Roh Kudus. Sesuai dengan perintah Yesus di dalam Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan baptisan air sebaiknya dilakukan, saudara-saudari, oleh gembala, tentunya pendeta, atau orang percaya yang matang secara rohani, sebagai representasi otoritas gereja. Contoh, Yohanes Pembaptis di dalam Matius 3 ayat 1-6. Petrus dalam Kisah Para Rasul dan Filipus dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 38. Mereka membaptis orang percaya. Baptisan adalah pengakuan iman secara terbuka bahwa seseorang telah menjadi ciptaan baru dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan juga saudara-saudari, baptisan dilakukan sekali seumur hidup. Karena itu melambangkan karya Kristus sekali untuk selamanya. Di dalam Ibrani 10 ayat 10 berkata, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jika seorang ragu apakah baptisannya sah, saudara boleh membahas hal ini dengan pemimpin rohani atau dengan orang-orang yang sudah mengerti. Dan juga saudara-saudari, kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar di channel YouTube ini. Di sini juga saya ingin bagikan tata cara praktis dalam baptisan air. Yang pertama adalah persiapan. Calon baptisan menyatakan iman dan pertobatannya. Dan pemimpin baptisan menjelaskan makna dari baptisan. Itu tertulis dalam Roma 6 ayat 3-4. Yang kedua adalah pelaksanaannya. Pemimpin dan cara pembaptisan masuk ke dalam air, atau kolam, atau sungai, atau tempat baptisan yang disediakan. Pemimpin mengucapkan atas dasar imanmu kepada Yesus Kristus, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Seluruh tubuh calon baptisan diselamkan ke dalam air, lalu diangkat atau dibangkitkan kembali. Yang ketiga, sebagai penutup, yaitu ucapan syukur, penyemangat untuk hidup dalam kebenaran atas baptisan air yang telah dilaksanakan. Itu tertulis di Kolose 3 ayat 1-2. Saudara-saudari, di sini juga mungkin ada pertanyaan-pertanyaan umum yang sering diajukan. Apakah baptisan bayi sah menurut Alkitab? Jawabannya adalah tidak. Karena baptisan memerlukan pengakuan iman secara sadar. Markus 16 ayat 16. Bayi belum bisa memahami makna baptisan. Yang kedua, bagaimana jika tidak ada air yang cukup untuk menyelam? Jawabannya adalah baptisan selam itulah ideal. Tapi dalam kondisi darurat atau sakit parah atau lain-lain, gereja tertentu mungkin menggunakan cara yang lain. Namun saudara-saudari, Alkitab selalu menggambarkan baptisan dengan turun ke dalam air. Kisah Para Rasul 8 ayat 36-39. Pertanyaan umum yang ketiga, apakah baptisan menyelamatkan? Jawabannya tidak. Keselamatan hanya oleh iman kepada Kristus. Efesus 2 ayat 8-9.
Baptisan adalah tindakan ketaatan sebagai respon atas keselamatan yang sudah diterima. Jadi baptisan air adalah dilakukan setelah percaya kepada Yesus. Dan yang kedua dengan cara diselam sebagai simbol kematian dan kebangkitan. Dan dilakukan dalam nama Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan juga saudara-saudari, baptisan air adalah sekali untuk selama-lamanya sebagai tindakan iman yang berani. Ini adalah langkah penting untuk mengikuti teladan Kristus dan meneguhkan identitas kita sebagai murid Tuhan Yesus. Inilah pelajaran baptisan air, saudara-saudari. Saya berharap saudara-saudari dapat mengerti dengan jelas. Terima kasih saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi di pelajaran berikutnya. Amin.